Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh luar biasa kalau hari ini, pagi ini kita boleh bersama-sama kembali untuk bersekutu, menikmati kasih Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Oleh sebab itu mari kita siapkan hati kita, hidup kita, pikiran kita untuk menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan bersama-sama. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami boleh menikmati kasih-Mu Tuhan. Kami boleh kembali datang Tuhan, untuk menikmati hadirat-Mu Bapa, untuk bersekutu dengan-Mu Tuhan, untuk memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Itulah kerinduan kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan setiap pujian-pujian kami, nyanyian kami, mazmur kami Tuhan, boleh menyenangkan hati-Mu. Dan hati kami disegarkan Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu Bapa. Dan kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Ketika kami datang kepada-Mu dengan ketulusan hati kami, dengan kerinduan hati kami Yesus. Haleluya. Tuhan hadir di tempat kudus-Nya. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya Kamu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau hadir di tempat ini Tuhan. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Oh, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang
yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu Tuhan memenuhi, hadirat kudus-Mu, kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu Tuhan memenuhi tempat ini Tuhan, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan, dan kami mau tersungkur Tuhan, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, kami rindu datang padamu Tuhan, menikmati hadirat-Mu, menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Penuhi hidup kami dengan kuasa hadirat-Mu, sebab kami percaya Tuhan, di dalam hadirat-Mu Tuhan ada kemenangan Tuhan, di dalam hadirat-Mu ada kelegaan, di dalam hadirat-Mu ada kuasa. Roh Kudus, kami bersyukur, ku sembah Kau Tuhan, ku tinggikan nama-Mu, sebab hanya Kau yang layak Tuhan, layak dipuji, layak terima segala hormat. Keagungan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, anugerah-Mu besar. Inilah kerinduan kami Tuhan, inilah kerinduan kami Yesus. Haleluya, glory, glory bagi-Mu, Hosana. Terima kasih Tuhan, kami rindukan hadirat-Mu melawat setiap kehidupan kami Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Inilah kerinduan kami Tuhan.
Kami mau terus dan terus lebih lagi Tuhan, di dalam hadirat-Mu Tuhan. Karena kami mendapatkan ketenangan, kedamaian, kelegaan di Bapa. Terima kasih. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Engkau melihat Tuhan setiap kerinduan umat-umat-Mu Tuhan. Ya, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu Tuhan. Ku rindukan, penuhi kami Yesus, hadirat kudus-Mu, penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Dan kami mau tersungkur Tuhan, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Dan ku tersungkur Tuhan, amin, menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hosana bagi anak domba Allah, Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Kami siap bersorak-sorai memuji nama-Mu Bapa. Mari bersama katakan amin. Ada sukacita saudara? Amin. Mari datang ke bait Tuhan dengan hati bersyukur, dengan hati yang bersukacita. Masuk hadirat-Nya. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang, tinggikan Dia. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur, saat hati bersyukur, dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Amin. Masuk hadirat Tuhan dengan hati bersyukur. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang, menyembah Dia. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermazmurlah, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur,
dan jiwa pun bersuka. Hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Saat hati bersyukur, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh bersukacita bersama-sama Tuhan. Kami tetap mau tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan. Menikmati kasih-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Sungguh hati kami percaya Tuhan, Engkaulah jawaban di setiap doa-doa kami Tuhan. Haleluya. Engkaulah jawaban. Engkaulah jawaban di setiap doaku. Saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Terima kasih Tuhan, Engkaulah jawaban doa kami. Engkaulah jawaban di setiap doaku. Saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan, percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu Tuhan ku percaya. Percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Terima kasih Tuhan. Engkaulah jawaban, Engkaulah jawaban di setiap doaku. Saat ku menyembah, Roh-Mu Tuhan ku percaya. Tuhan ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa,
kuasa-Mu yang bekerja Tuhan. Tuhan ku percaya, kuasa-Mu sempurna, kuasa-Mu sempurna. Dan ketika kami berdoa Tuhan, maka kuasa-Mu bekerja Tuhan. Amin. Kuasa-Mu bekerja. Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya, kuasa-Mu sempurna Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama-sama saudara. Saat ku berdoa, kuasa-Mu Tuhan ku percaya, kuasa-Mu sungguh sempurna Tuhan. Amin. Saat ku berdoa, kuasa-Mu saat kami berdoa, kuasa-Mu bekerja. Ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Bukan hanya saat kami berdoa, tetapi saat kami mengangkat hati menyembah, kuasa-Mu bekerja. Kami merasakan hadirat-Mu di tempat ini. Engkau sedang menjamah setiap kami, memulihkan setiap kami, menyembuhkan setiap kami, membangkitkan semangat kami. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu. Biarlah di tengah hadirat-Mu, kami boleh menyediakan hati, tanah hati kami yang subur, untuk sebentar menerima benih kebenaran firman-Mu. Dan oleh pertolongan Roh Kudus, benih firman-Mu akan tumbuh, menghasilkan buah-buah dalam hidup kami. Kami percaya Roh Kudus akan menolong setiap kami yang rindu akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami siap diberkati lewat kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan kembali lagi kita boleh bertemu walaupun COVID hari-hari 2-3 hari terakhir ini meningkat ya di atas 30 ribuan. Tetapi puji Tuhan karena Jawa Tengah 80% sudah vaksin 2 kali sehingga memiliki daya tahan tubuh yang lebih kuat. Ya, yang lansia sudah di booster ya. Di daerah Kecamatan Ambarawa ini sudah mendekati 8.000-an yang sudah menerima booster atau vaksin yang ketiga kali.
Kita percaya sebetulnya hidup kita ini tidak tergantung siapapun, apapun, situasi apapun. Amin. Hidup kita tergantung dari Tuhan. Tuhan yang mengasihi kita tentunya. Nah, yang penting dalam perjalanan hidup kita ini, karena vaksin itu temporer, sementara aja, percayalah. Nanti akan muncul lagi virus-virus jenis baru. Ya, karena kompleks sekali. Salah satunya penyebabnya adalah manusia itu sendiri. Ya, yang semua bahan kimia digunakan, ya. Ayam seharusnya sampai berapa bulan, ini hanya 40 hari sudah bisa dimakan. Nah, itu kan didoping dengan obat-obatan. Kemudian semua hewan itu dibutuhkan manusia untuk kesehatan. Nah, apa yang menyebabkan dunia atau climate change atau perubahan cuaca ini karena kotoran hewan. Gas metana di samping mobil, sepeda motor, pabrik-pabrik, gas metana itu merusak ozon yang melindungi bumi. Ya, jadi kompleks sekali sumbernya dari berbagai sisi. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan isi hati Tuhan. Iya betul, tentang kepemimpinan. Nah, kepemimpinan ini Bapak Ibu harus menangkap pemimpin itu bukan hanya sebatas pengusaha kaya. Oh, pengusaha kaya itu pasti pemimpin, enggak. Sehingga banyak orang mencontoh, mengikuti jejaknya supaya kaya. Mau kaya atau seperti pemimpin yang berhasil dan usahanya. Kalau bangkrut, pengusahanya apa mau mengikuti jejaknya? Tidak mau kan? Nah, jadi sebetulnya kepemimpinan itu bukan hanya memimpin sebuah perusahaan. Ya, perusahaannya kalau sukses, kalau bangkrut, apanya yang dicontoh? Apanya yang diikuti? Pemimpin itu juga bukan pelopor atau penemu misalnya. Penemu listrik, penemu telepon, dan penemu apapun. Bukan pemimpin, hanya pelopor saja. Lalu apa pemimpin itu? Pemimpin itu sebetulnya adalah manusia ciptaan yang pertama kali diciptakan Tuhan. Itu sudah ditaruh jiwa leadership, jiwa kepemimpinan. Ya, kita baca saja ayatnya dalam Kejadian 1 ayat 28 yang berbunyi demikian. Bapak Ibu kalau lupa ayatnya itu di sana sudah ditulis ya di layar LCD. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Artinya ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan itu sudah menaruh jiwa leadership atau jiwa kepemimpinan untuk memimpin keluarganya, untuk menaklukkan bumi dan berkuasa atas segala ciptaannya. Menaklukkan ini kan butuh kekuatan, kemampuan, strategi untuk bisa menaklukkan. Menguasai itu juga butuh strategi dan kemampuan. Ya, kalau bahasa populernya adalah manajemen yang baik. Nah, kalau itu muncul bangkit, maka orang itu memiliki jiwa kepemimpinan. Ya, saya ulang lagi. Tuhan sejak menciptakan manusia, Tuhan sudah memberikan kemampuan. Di dalam hidup manusia itu punya kapasitas untuk menjadi pemimpin, untuk menaklukkan, menguasai, ya, menaklukkan dan menguasai, memanage bumi ini. Ya. Jadi kepemimpinan adalah merupakan gambar diri sebagai manusia ciptaan termulia.
Jadi kepemimpinan sesuai dengan apa yang ditulis dalam Alkitab itu menunjukkan tentang leadership yang muncul. Nah, kalau gambarnya ada telur yang sudah mulai meletek gitu ya, muncul. Ya. Nah, ini yang terpenting di tengah situasi dunia dalam perkembangan yang begitu luar biasa sekali perkembangan dunia ini, teknologinya semuanya berkembang luar biasa sekali. Nah, kalau kita tidak membangun sebagai anak Tuhan, yang salah siapa? Tuhannya atau kita? Nah, jelas kita, jangan cari kambing hitam. Kitanya yang tidak membangun jiwa kepemimpinan, leadership, nanti pelan-pelan ya dari sudut pandang ya, sikap hati. Nanti setelah ini saya lanjutkan ini, kemudian nanti minggu pertama sikap hati. Sikap hati itu adalah attitude. Itu berbicara tentang moral dan etika hidup. Nah, ini sudah terbangun belum? Kalau belum, ya akhirnya Tuhan tidak mungkin mempercayakan sesuatu yang besar dalam hidup kita. Ya, kalau itu terbangun, pasti hidupnya menerima posisi. Jadi otomatis itu dengan sendirinya. Kenapa? Karena terbangun integritasnya, bisa dipercaya, jujur, tanggung jawab, kasih pekerjaan mengerjakan secara maksimal dan yang terbaik, bukan asal-asalan. Itu jiwa kepemimpinannya muncul. Sama seperti orang bekerja. Orang bekerja itu kalau sungguh-sungguh pastilah dia akan mendapatkan penghasilan. Nah, sungguh-sungguh itu bukan arti hanya mengerahkan tenaga, tapi strateginya. Ya, strategi dalam berusaha. Ya, sebetulnya dalam era digital ini ya harusnya kita semua menggunakan teknologi itu untuk cari usaha. Jadi di rumah saja itu bisa berusaha. Ya, di daerah Tawangmangu itu ada sebuah tempat wisata yang sedang booming. Nah, siapa yang menginisiasi itu? Desa itu mayoritas Muslim, tapi Pak Lurai orang Hindu. Jadi yang menginisiasi itu Pak Lurai, dan dia mendorong anak-anak muda bekerja. Kita rindu, ini sebelum pandemi 2016, kita rindu desa kita ini menjadi desa wisata yang setara dengan Tawangmangu, karena Tawangmangu sudah terlalu penuh, desa kita harus menjadi desa yang menjadi tempat tujuan yang kedua, maka diserahkan anak mudanya. Jadi bukan sendirian, leadership itu tidak sendirian. Dalam tanggung jawab yang besar, pasti dia harus membutuhkan orang yang bisa menangannya. Maka anak-anak muda ini berinisiasi untuk membuat wisata air. Bahasa kerennya ciblon, ya, karena banyak airnya, sehingga ada perahu dan seterusnya. Nah, sebelum itu dilaksanakan gimana supaya orang minat ke situ. Nah, masyarakatnya dijak, ayo kita jadikan daerah kita ini menjadi daerah wisata. Gimana caranya? Jangan buang sampah sembarangan. Jangan ya, MCK tidak boleh. Ya, itu dibangun dulu ya, istilahnya dasar-dasarnya sudah dibangun sehingga airnya menjadi bersih karena tidak ada sampah di sungai dan di ya sungai-sungai kecil gitu. Jadi dibangun itu perlu kerjasama. Nah, siapa yang menjadi kerjasama kita kalau kita ini belum berkeluarga? Ya Tuhan dan Roh Kudus. Tuhan, Engkau berkuasa. Engkau sanggup membangkitkan jiwa kepemimpinan dalam hidup. Dan itu sedang dinantikan. Mungkin keluarganya. Mungkin anak-anaknya. Aku harus bagaimana? Orang tuanya, aku ya bingung. Nah, gimana seperti itu? Karena dia sendiri tidak tahu jalani hidup ini seperti apa. Sedangkan Tuhan sudah menaruh di dalam hidup setiap manusia, ciptaannya itu ada jiwa leadership.
Lalu gimana Pak kalau tidak terbangun? Ya akan hancur atau lenyap tanpa bekas. Ya, kemarin sore saya menyampaikan tentang kasih agape. Manusia tidak mungkin bisa mengasihi Allah kalau tidak Tuhan taruh setitik kasih agape. Nah, kasih agape ini akan harusnya berkembang bertumbuh. Kalau berkembang bertumbuh, maka dia akan menjadi seorang yang pasti mentaati firman Tuhan. Kalau tidak mentaati, tidak ada kasih agape-nya, atau kasih agape-nya hanya setitik aja, tidak bisa berkembang. Apa akibatnya kalau kasih agape itu lenyap? Wahyu pasal 2 itu berbicara tentang kepada sidang jemaat di Efesus. Aku tahu kesibukanmu, aku tahu kegiatanmu, aku tahu aktivitasmu, tapi aku mencela engkau karena engkau sudah kehilangan kasih mula-mula. Kalau engkau tidak, maka aku ambil kaki Dian. Itu ditinggal itu. Dan sekarang ya kita melihat kota Efesus itu menjadi puing-puing. Pernah saya dijak pergi oleh jemaat ke Turki. Efesus itu luar biasa, sekarang tinggal puing-puing. Sama kehidupan manusia tanpa kasih Allah akan jadi puing-puing, tidak ada artinya. Nah, bagaimana Pak caranya membangun? Ya ini, jiwa kepemimpinan ini harus dibangun. Sehingga hidup ini tidak susah. Susah sebetulnya karena kita tidak taat. Tuhan itu menuntun untuk kepada masa depan yang penuh pengharapan. Tuhan tidak pernah merencanakan kehancuran, tidak. Tuhan itu merencanakan masalahnya mau dipimpin, tidak. Bagaimana bisa tahu Pak? Baca, renungkan. Artinya baca Alkitab ini berbicara tentang bukan hanya sejarah, kisah di masa lalu, tapi di situ ada inti, arti hidup dan bagaimana hidup. Nah, disitulah kita bisa memahami bagaimana mengaplikasikan atau menjalani kehidupan sesuai dengan apa yang tuntutan. Itu yang disebut membaca, merenungkan. Nah, merenungkannya itu yang penting. Merenungkan hidup ini harus berdampak, hidup ini harus berarti, hidup ini harus menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana mungkin bisa menyenangkan hati Tuhan kalau tidak peduli kepada apa yang Tuhan mau? Bagaimana orang bisa peduli kalau dia bangkit kepemimpinannya? Jadi kita harus masuk dalam rencana Tuhan karena tema kita tahun ini adalah hidup dalam rencana Tuhan. Apanya yang kita lakukan? Ya, kita harus hidup minggu ketiga sudah saya sampaikan, Tuhan kalau engkau tidak memimpin, jangan engkau suruh aku pergi. Nah, bulan Februari awal ini saya akan mulai menyampaikan tentang pentingnya jiwa kepemimpinan. Keluarga hancur karena tidak memiliki, leadernya tidak memiliki jiwa kepemimpinan. Maunya dilayani dan tidak mau melayani. Ya, susah kalau seperti itu. Maunya dilayani itu aleman, karpe diladeni. Nah, itu bahasa populer supaya kita mudah menangkap. Daisa hidup itu saling melayani, saling itu artinya dua pihak. Kalau tidak tumbuh kasih agapenya, kalau tidak tumbuh jiwa leadershipnya, ya kan geger terus, aleman, karpe diladeni. Nah diladeni tuman, nah orang diladeni nesu, susah kan? Itu artinya dia belum membangkitkan, belum memunculkan jiwa kepemimpinan dalam hidupnya. Sehingga hidupnya tidak ada artinya, habis lenyap tanpa ada maknanya. Nah kalau seperti itu kan memilukan, ya. Jadi kita harus menggali dengan berusaha memunculkan lewat tekanan dan kebutuhan hidupnya. Jadi sebetulnya bahasa Jawa itu, peribahasa Jawa maksud saya itu sangat bagus sekali, ya. Nek ubet mesti ngliwet. Artinya kan berupaya, berusaha. Kita ini kan tidak sendirian, ada Roh Kudus yang memberi hikmat, pewahyuan, bagaimana usaha. Ya, bisnis itu sebetulnya sangat luas kesempatan. Dan Tuhan ngomong, ya bagaimana mukjizat itu terjadi dalam bisnis, pengadaan kebutuhan untuk makan. Tuhan ngomong, pada waktu ada 5.000 orang, prianya belum wanita dan anak makan di tengah padang. Tuhan beri makan. Tuhan di sini. Bagaimana bisa memberi makan? Seandainya ada catering,
Catering besar mana yang mampu memberi makan 5.000 orang prianya saja, belum ibu wanita dan anak-anaknya. Tuhan ngomong apa? Apa yang ada padamu? Ya, jadi apa yang ada padamu? Apa yang ada padamu? Otak. Apa yang ada padamu? Tangan. Apa yang ada padamu? Kaki. Ini semua bisa mendatangkan uang. Cuma masalahnya kan gengsi. Ada pemilik hotel masa pandemi di Thailand. Tidak ada kan? Tidak ada orang nginep, mau keluar tidak boleh. Ya, sebetulnya peraturan Menteri Agama dan Menteri Memparves, Menteri Luhut Binsar Panjaitan ngomong ini. Karena naik terus, maka dalam 1 bulan ini lansia tidak boleh keluar rumah. Ada itu. Ya, detik.com ada itu. Ya, Kompas TV ada itu. Mengatakan begitu. Lalu kalau pendeta ini lansia terus gimana? Ning omah wae. Jadi kita harus memahami itu dengan pengertian yang perlu dijabarkan. Lansia yang belum divaksin, ya jangan keluar karena sangat rawan. Kalau sudah vaksin 2 kali atau apalagi booster, ya keluar tidak apa-apa. Tapi sak perlune. Dan ketika keluar jangan lupa pakai masker. Kalau kita sebagai orang percaya, kita tahu ada hadirat Allah. Ujian tadi mengingatkan kita hadirat Allah. Hadirat Allah itu mengusir bukannya kuman, virus, bakteri, setan pun akan terusir. Jadi betapa pentingnya hadirat Allah itu. Hadirat Allah itu berbicara tentang kehadiran kasih Allah, kehadiran pribadi Allah dalam hidup kita. Kasih, Allah itulah kasih, kasih itu adalah Allah. Yohanes 1, Yohanes 3 menjelaskan itu. Allah itu kasih dan kasih itu adalah Allah. Jadi kalau kita ini membangun kasih agape dalam hidup kita, maka otomatis kehidupan Allahnya nampak. Sederhana sebetulnya jadi orang Kristen, masalahnya mau atau tidak. Ya. Dan Tuhan itu tidak pernah memaksa, kehendak bebas itu diberikan sejak menciptakan manusia. Kalau tidak, ketika Hawa mau ngambil buah pengetahuan baik dan jahat, Tuhan jangan, langsung kan dipenggak tuh. Tapi dibiarkan, biar kamu tahu. Akibat ketidaktaatan, kamu akan menderita. Ya, jadi artinya kalau berbicara dari A sampai Z, ya seluruh kehidupan manusia itu intinya adalah kita akan mengalami masa depan yang penuh pengharapan kalau kita hidup dalam ketaatan. Kenapa? Maka kita akan diberi hikmat untuk membangun jiwa leadership-nya. Nah, untuk itu kita akan melihat bersama Tuhan mengharapkan anaknya memiliki pribadi yang bisa memberi pengaruh positif di sekitarnya. Jadi leadership terbangun ini akan memberi pengaruh. Pengaruhnya itu positif bukan negatif. Ya, tadi di awal saya sampaikan pengaruh positifnya itu bukan karena sugih aku kepengin sugih wong sugih, anak bangkrut, apa meneh sing dicontoh. Kehidupan itu yang bisa dijadikan contoh. Kemarin saya juga sampaikan ke anak muda, ya kasih agape itu penting, itu inti kehidupan kekristenan. Kalau kamu membangun kehidupan kekristenan itu dengan baik, maka kamu akan mengeluarkan aura. Aura itu adalah hadirat Allah. Ya, hadirat Allah dalam hidupmu yang memberikan dampak, kamu akan mengalami masa depan penuh pengharapan dan berkat akan mengikuti. Jadi susah payah tidak membuat kau kaya. Amsal 10 ayat 22. Tapi berkat Tuhan. Lalu berkat Tuhan itu apakah hanya duduk diam? Ya tidak. Ya, contohnya Tuhan itu memberi contoh sangat luar biasa, kehidupan yang nyata. Dalam Matius pasal 6 ayat 25 sampai 33 itu menjelaskan.
Jangan kamu khawatir apa yang kamu makan, minum, dan pakai. Lihat burung di udara. Dia tidak menabur, tidak menuai, Tuhan pun pelihara. Masalahnya burung itu terbang cari makanan atau di sarangnya tidur leha-leha. Di pelintang bocah malahan. Desa burung ini harus bergerak cari makan. Ya, Tuhan sudah menyediakan, yaitu petani yang menanam padi. Jadi harus bergerak, tidak bisa diam langsung jatuh dari langit, itu tidak bisa. Ya, ubet mesti ngeliwat. Nah, masalahnya kan orang ngerti opo sing diubet atau diusahakan. Sepertinya peluang bisnis banyak. Nah, saya tidak mau menceritakan peluangnya. Kenapa? Kalau menceritakan ya tergantung panduan apa yang saya sampaikan. Sedangkan Tuhan itu sudah menyediakan kita sesuai dengan kapasitas kemampuan kita. Dan kita mengerjakan itu pasti dengan sukacita. Ya, jadi mari kita membangun jiwa leadership ini supaya bisa memberi pengaruh positif yang ada di sekitarnya. Ya. Pengaruh positif itu tentunya karena terbangun integritasnya, jujur. Ya, di dunia sekarang apa ada? Ada itu. Ya, di bandara itu pernah ada 150 juta tasnya, ya dikembalikan itu. Ada juga tasnya ketinggalan di toilet di bandara juga. Dikembalikan itu. Jadi sebetulnya kan integritas itu sebetulnya ada. Tetapi mosot dalam masalahnya dia membangun enggak. Ya kalau tidak, maka ya dia tidak memiliki integritas. Ya, bisa muncul melalui training dan seminar. Di Jakarta itu pernah ada training anak-anak orang kaya. Training kurang lebih 5 hari. Bayarnya berapa Pak? 10 juta. Trainernya dari Singapura dan dari berbagai negara. Itu sedang membangkitkan. Ya anak orang kaya kan manja. Semua diladeni. Si Didi, Mbak. Dan ya dik. Itu tidak punya jiwa leadership itu. Cepat atau lambat pasti hancur dia. Orang tua menyadari, anakku ki piye yo, aku ngurusi gaweane susah. Mosok ngopeni bocah terus piye iki carane? Wes training ki wae, bayar piro wae gelem. 10 juta 5 hari, hotel berbintang tentu dilatih kerjasama, pergi ke sawah, ke gunung, gimana menghadapi situasi di tengah sawah, di tengah gunung. Kalau tidak kerjasama, tidak mungkin dia bisa hidup sendiri. Jadi ada training seperti itu. Kemudian orang tuanya melatih. Jadi kalau orang tua melatih anak untuk mandiri itu bukan tidak kasih, itu justru kasih. Kalau Mbak, jikoke wedang, Mbak pasangke sepatu, orang tua, pasangke anakku, kowe tak bayarin apa nek ora masangke sepatu anakku. Itu orang tua bodoh itu namanya. Membuat anak itu tidak bisa mandiri. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau anak itu kuliahnya di luar negeri, tidak ada pembantu. Ada. Nilai pembantu itu lebih tinggi dari pegawai negeri. Nah, mampu enggak membiayainya? Seandainya mampu, beli rumah aja bisa kok di luar negeri. Masa pembantu enggak bisa. Terus jadinya setelah lulusannya jadi apa? Saya lulusan Harvard, cum laude lagi. Terus kamu mau kerja apa? Ya sesuai dengan lulusan saya. Saya tahu, karena sekarang itu tidak bisa ada yang tidak terbuka, semua terbuka. Saya tahu, kamu pernah kan masukkan koin 50 cering untuk telepon kan, kok tahu? Kamu pernah kan, karena kamu pinter kan, naik bis, kamu tidak bayar kan, semua konangan
mau kerja di mana, siapa yang mau menerima orang seperti itu. Jadi banyak orang tidak memahami kehidupan itu seperti apa, sehingga hidupnya menurut logikanya, menurut sudut pandangannya. Tapi kalau hidup kita ini betul, baik dan benar, itu dicari orang. Punya integritas. Integritas itu adalah sebetulnya pribadi karakter Kristus sendiri. Rela berkorban. Nah akhirnya pasti dia menerima posisi dan bisa dipercaya segala sesuatu yang baik akan terjadi dalam hidupnya. Jadi betapa pentingnya membangun kepemimpinan yang di dalamnya akan memunculkan integritas, etika, moral hidup ini. Sehingga apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, impossible menjadi possible, imnya dibusak, dihapuskan jadi possible. Orang cacat aja bisa kan? Bahkan orang bisu tuli menjadi staf presiden Indonesia itu, bisu tuli loh itu. Sing penting ubet mesti liwet, sing penting mau. Ada orang buta melatih komputer, gimana caranya? Karena mau dan mau sungguh-sungguh. Semua peluang itu ada untuk hidup, masalahnya mau enggak. Ya, ada orang yang tidak sempurna lah. Dia mencari ketidaksempurnanya, dia bangkit. Nah itu dia sedang membangun leadership-nya. Sekarang dipakai oleh National Geographic untuk mensurvei berbagai di seluruh dunia situs-situs sejarah, catat. Ya, karena integritasnya dibangun, bukan karena sekolahnya tinggi, cum laude lagi. Cum laude tapi mentalnya itu mental yang tidak mau berusaha, ya siapa yang mau pakai? Tidak ada. Ya. Sebagai anaknya, harusnya kita minta petunjuk Tuhan untuk menuntun hidup agar potensinya muncul. Ya. Jadi hanya Tuhan. Tuhan ku percaya kuasa-Mu sempurna. Tuhan sempurna kasih dan kuasanya, kesabarannya, kesetiaannya. Kalau tidak sempurna kita sudah habis. Kalau kita hidup dalam zaman perjanjian lama habis itu. Setiap ketidaktaatan itu ada hukumannya. Tetapi karena kita ini kan hidup dalam zaman anugerah, bukan zaman hakim-hakim. Nah ini bedanya, tetapi karena itu menjadi kelemahan, karena manusia dasarnya males, manja, ora gelem ngrekoso. Saya memberi contoh sederhana. Kenapa Korea Selatan sangat maju sekali? Ya, salah satunya misionari dari Amerika, ya bangun gereja-gereja, sekolahan-sekolahan, itu salah satunya. Tetapi sebetulnya yang paling mendorong bangsa Korea Selatan itu maju berkembang, karena negaranya itu dekat dengan Korea Utara, yang antusias untuk menghancurkan. Mereka gimana untuk menjalani kehidupan yang survive, yang bisa muncul sebagai pemenang di tengah situasi seperti itu. Sama seperti Jepang. Jepang kalah perang itu kan 44 bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Tapi dalam waktu 20 tahun, ya 25 tahun lah, tahun 70, itu sampai di Indonesia di demo-demo, ditolak barang Jepang. Kenapa dalam waktu 25 tahun bisa muncul? Karena dia terpuruk, dia bangkit. Nah, jiwa kepemimpinannya muncul. Karena jiwa kepemimpinan itu sebetulnya ada di dalam hidup manusia ciptaan Tuhan. Nah, kita ini sudah menjadi statusnya anak. Mosok kemampuan di bawah mereka semua, kita harusnya lebih
dari pemenang. Bukan sekedar menang, lebih dari pemenang. Masalahnya mau enggak? Itu masalahnya kan enggak mau. Ya susah, Indonesia itu gemah lipah roh jinawi. Kayu duntal ke iso gepangan, apa ke Pak maksudnya? Ya batang ketela itu loh, toko ceger ke kan enteni setengah tahun kan metu telone. Nah gampang kono, bayam ya metik tonggone, kan iso mangan. Panen jagung iso sak urip setahun, ditarangke gitu, kering, sekot jagung. Nah karena enak semua, akhirnya menimbulkan jiwa malas. Tidak boleh anak Tuhan, tidak boleh seperti itu. Kenapa? Karena banyak yang sedang menunggu. Orang-orang sekitar kita, mereka membutuhkan bimbingan. Mereka membutuhkan tuntunan. Dari kita yang tahu kebenaran, leadership harus dibangun. Ya tujuannya supaya kita bisa melaksanakan mandatnya ya. Maka baru Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang besar. Dan kalau kepemimpinan ini maju, berkembang, tidak mungkin tidak kita itu dapat posisi, percayalah. Ya, tidak dapat posisi karena integritas belum dibangun. Kayak dipercaya kerjaan, kayak gitu ya, dilaksanakan ya. Begitu sehingga perintah nungo, sekak, Instagram, Twitter, Facebook. Seperti itu kok bisa dipercaya sesuatu yang besar, diberi tanggung jawab aja tidak bisa melaksanakan. Di sini tidak ada, maksud saya di tempat-tempat sana itu loh. Aduh, susah ya. Penyebabnya mana? Dirinya sendiri sebetulnya. Tuhan tidak pernah memaksa. Ya, Tuhan tidak pernah memaksa, Tuhan hanya memberi solusi. Di dalam dunia ada jualan, lebar dan sempit. Lebar hidupmu mati, sempit hidupmu glori. Ya, Matius 7 ayat 13-14. Kita harus mengalami terobosan. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Tidak ada yang amin kan? Ada. Tidak apa-apa, terus saja. Ini tugas saya. Memotivasi terus. Kepemimpinan muncul setelah mengatasi keinginan daging. Dengan daging itu males. Dagingnya kan males, waduh. Manja, yes. Egois, menangi dewe. Sombong. Ya, sombong itu bukan orang kaya, orang miskin itu malah lebih sombong. Kasih nasihat, cari aja alasan. Jadi merasa dirinya paling benar, dirinya paling dikasihani. Ini kan orang males ini. Minta belas kasihan terus saja. Ini orang males. Ya, dengan kondisi fisik yang sempurna. Nah itu daging. Dagingnya jangan dimanja, dagingnya jangan diumbar. Dagingnya harus disalibkan. Nah pengertian salib itu bukan pikul salib gitu. Sudah Tuhan itu sekali sudah cukup sempurna. Ibrani 9 ayat 27 menjelaskan. Tuhan sudah mati menderita sempurna. Tidak perlu mengikuti. Kita tinggal menerima anugerahnya. Tapi anugerahnya ini kan perlu digali. Saya pernah mengatakan dalam Matius pasal 25. Ayat 40 sampai 45 itu jelas dikatakan ada seorang yang menemukan harta karun. Maka dia menjual segala miliknya untuk membeli ladang yang dia tahu ada harta karunnya di situ. Dia mau jual segala miliknya untuk mendapatkan harta karun. Ini berbicara tentang anugerah keselamatan. Orang berusaha upaya seperti apapun, kebaikan, amal, dan segala sesuatu tidak ada harganya di mata Tuhan. Tuhan hanya menyediakan iman. Iman itu mempercayakan tuntunan bimbingan Tuhan lewat firman. Firman itu suluh dan pelita bagi langkah hidup. Hanya itu. Cuma masalahnya kan dagingnya kan
Oh, sing iso nglakoni iki ya pendetane, nek dhewe kan wis biasa ora mungkin. Nah, kan sudah membatasi kuasa Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kan tahu ayatnya, bahkan kita sering nyanyi. Masalahnya kita mau enggak mengikuti apa yang Tuhan mau. Kalau tidak mampu, Tuhan beri aku kemampuan untuk bisa hidup seperti yang Kau mau. Jadi egois, sombong, puas diri, aduh, susah lah ngomong ceritake, nanti ada yang tersinggung, wis ora salah. Puas diri, puas diri itu artinya kamu berhenti. Saya memberi contoh sederhana aja. Kalau ujian, itu nilainya sekarang A, kalau dulu 100. Kamu menulis, ngisi maksud saya. Dan kira-kira yakin sudah dapat nilai 7, maka kamu berhenti tinggal keluar. Loh kok sudah? Sudah Pak. Paling saya pasti sudah dapat 70, gurunya gimana? Tak tutuk denang. Rampung ke, nek iso 100, ku iso 70 masuk mandek. 100 ya iso 100 ya kerjakan sampai 100. Oh joko ngono nang, kowe nek ngono carane kerja ya ora mungkin sukses kowe. Wis mesti penting iso ge mangan. Kapan sukses? Kowe tok iso mangan. Kowe duwe anak bojo? Anak bojone mangan apa? Anak esuk sekolah sekondi. Kowe kudu gigih, aja puas diri. Cukup. Daisa seperti itu daging. Daging itu merasa puas diri. Ya. Merasa paling benar. Pikirannya bener, wes pokoknya bener, sapa di debat. Nah, ya. Murid wani karo gurune ya karena itu merasa dirinya benar. Dan yang terakhir narsis. Saya iki zamane narsis. Ning ndi foto merok mecucu, merem siji. Narsis. Narsis itu berasal dari kata Narsisius. Itu dewa Yunani, guandenge pol. Ora gelem menikah, ada dewi yang mau sama dia ndak mau, narsis, hanya lihat wajah dicermis sehingga orang yang mengasihi diri sendiri itu disebut narsis. Itu asal kata dari Narsisius. Jadi orang seperti ini apa mungkin mikir ke masa depan? Ya enggak. Jadi kita tahu ya pentingnya membangun leadership. Saat temukan jalan atas masalah. Bagaimana kepemimpinan itu muncul saat menemukan jalan atas masalah yang dihadapi. Menemukan jalan atas masalah yang dihadapi. Contohnya sederhana, kalau kita di tengah hutan, tanpa HP, tanpa kompas. Ayo pertanyaannya, bagaimana bisa memiliki jalan keluar? Lihat matahari Pak, dari timur ke barat. Matahari ini ketutupan daun-daun hutan. Dari mana bisa tahu itu timur barat? Dan di situ ada ularnya, ada kelabangnya, ada singanya, ada macannya. Wah, pokoknya binatang buas ada di situ. Gimana kita? Ya kepaksa munggah wit Pak. Nah, pinter kan berarti upaya. Gimana situasi seperti itu? Tidak ada makanan. Gimana caranya? Waduh, iya. Terus piye yo? Ya cari akar rotan, dipotong dan airnya diminum. Iya. Nah, jadi situasi kondisi yang sulit itu sebetulnya sebagai latihan untuk membangkitkan leadership jiwa kepemimpinannya. Termasuk menghadapi masalah. Kalau orang gagal dalam usaha, jangan nyalahkan yang membuat gagal, saingannya misalnya. Nah, mungkin kita kalah di dalam kemasannya. Ya, ada jemaat yang bikin roti, kue kering. Maka dia menggunakan sistem kemasan yang bagus. Ya, setelah
dibuka bisa ditutup kembali sehingga tidak mudah layu barang atau kuenya yang di dalam. Itu namanya kan inovatif yang berkembang karena kesulitan. Jadi kesulitan itu baik. Gimana Pak kalau kita ini hidup di tengah padang gurun, tidak ada air, bagaimana menanam, bagaimana makan? Ya. Pertanyaannya mudah dijawab. Di padang gurun ada binatang enggak? Nah, ada kadal, ada ular. Ya ada. Kenapa mereka bisa hidup? Nah, jadi sebetulnya kalau kita ubet itu ngeliwet pasti. Masalahnya kan enggak mau. Ya di Chili, Amerika bagian selatan itu padang gurunnya memang kalah dengan yang di Gurun Sahara maupun di Gurun Gobi, lebih luas sana. Tetapi penduduknya bisa menanam. Gimana caranya? Panas terik. Kalau siang, malam dingin sekali. Maka menanam ditutupi plastik. Nah, ketika panas, dingin ada embun, embunnya netes, itu yang menghidupi pohon. Ubet mesti ngeliwet. Nah, masalahnya orang kan tidak mau mikir, nrimo ing pandum. Itu alasan yang membuat bangkit, kita harus berusaha gimana caranya. Nah, kegagalan itu pasti membangun manajemen. Dan selama kita hidup, kita harus belajar. Saya itu belajar sampai hari ini belajar. Sehingga tahu tentang NFT, tahu tentang metaverse. Karena belajar, selama hidup itu harus belajar. Kalau tidak mau belajar, salah dewi kan. Pak, ngene wae lah, wis tuwir pemenah. Tuwir pun harus berguna, jangan sampai tuwir orang kanggone. Nah, apa yang beri pengaruh kepada anak, menantu, cucu, buyut? Ya sikap hidupnya. Sikap hidup itu bicara tentang leadership yang dibangun. Waduh, kami maju terus. Jadi kepemimpinan butuh pertolongan Roh Kudus agar menuntun hidupnya. Gimana Pak? Gampang. Baca Alkitab, renungkan. Nah, renungkannya itu yang membuat kita dapat hikmat. Aplikasikan dalam hidup. Maka terbentuklah integritas. Ada kemauan keras. Fokus pada potensi diri sendiri dan terus menggalinya. Fokus pada potensi diri sendiri. Potensi diri kita apa? Pak, saya ndak bisa jalan. Tangannya iso urip iso. Gawe lukisan seko godhong gedang. Potong-potong angelan. Ya wis lah kowe ora usah opo-opo menang bae ngenteni belas kasihan orang. Sebetulnya kan banyak peluang bisnis ada sekitar kita. Ditempel-tempel ke, nek sudah itu hasilnya dinaikkan ke ya sosial media. Nanti yang beli orang Jerman, orang Inggris, apa lukisan skopo ki regane piro? Cek bahasa Inggris bingung, bingung. Orang cari galeri, sudahlah itu sudah bisa untuk hidup. Pokoknya nek ubet pasti ngliwet. Sing penting gelem opora. Ya. Sak bangetan nih. Kita kan bisa jual tenaga. Ya. Jadi apa saja bisa kan? Ya. Jangan memanjakan diri. Menyadari kepemimpinan mengubah masa depan hidupnya.
dan tentunya berdampak. Ini baru kepemimpinan, nanti berkembang lagi apa yang bisa kita lakukan untuk menyampaikan terima kasih pada Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan? Sebagai rasa syukur untuk anugerah keselamatan yang diberikan. Nah itu nanti kalau sudah berkembang, tumbuh, dewasa rohani. Kalau belum tidak bisa, maunya diladeni, dimanjakan Tuhan, minta belas kasihan Tuhan. Tidak bisa, hidup ini harus memberi dampak. Justru nanti Tuhan support atau Tuhan mendukung, menyediakan segala fasilitasnya. Kita tidak boleh menyerah. Never give up. Kenapa belum muncul? Tidak tahu dirinya ada potensi kepemimpinan dan tidak tahu cara mengembangkannya. Tidak perlu training lah, percayalah, baca Alkitab, merenungkan. Saat merenungkan, itu akan muncul gagasan hikmat. Nah, itu dasarnya firman Tuhan tentunya. Ya, perhatikan, renungkan, dan jadikan itu. Renungkan itu kan merenungkan firman dan jadikan itu bagian hidup. Maka kamu akan menjadi cerdas, berpengetahuan, dan bijaksana. Firman simpel kan, dadi wong Kristen iki sajane. Masalahnya orang gelem nganut itu loh. Ya Tuhan sedih karena Tuhan tidak pernah memaksa. Ya kalau mau ya kita akan melihat. Waktu yang ada, mari kita gunakan dengan serius supaya muncul jiwa kepemimpinan dalam hidup kita. Masalahnya malas itu tidak mau berusaha menggali. Emas itu kalau tidak salah lapisan keempat dan kelima. Ya, karena saya sering melihat National Geography ya, di Alaska bagaimana menggali emas, ciri-ciri emas itu di bawah apa, batu apa, itu tahu. Pertanyaannya, sekarang kan banyak. Ya di Indonesia itu sebetulnya memang luar biasa sekali. Di dasar laut, sungai aja banyak emasnya. Masalahnya 8 meter di bawah dasar sungai. Jongasih, jongasih, ya wis kono. Udah gitu setengah hari ngayai. Kalau sudah itu batunya dihancurkan, kemudian batunya setelah dihancurkan, diayai, setelah diayai dipisahkan, yang cemerlang itu kemudian dicampur air raksa sehingga emasnya menggumpal. Setelah itu dibakar, maka keluarlah kuning. Ya. Kyokim. Ameng ngayai setengah dinone kuwi. Bola-bali masuk angin terus. Tapi nek orang masuk angin orang untuk duit. Masuk angin yang penting untuk duit. Dilakoni ra. Nah, masalahnya malas atau tidak itu kan kata kuncinya. Semua itu pasti harus ada usaha. Ubet ora iso ngliwet. Jangan menyalahkan siapapun. Di Indonesia itu sebetulnya ada daerah, khususnya Kalimantan. Itu daerahnya luar biasa. Batu dipecah tengahnya itu ada batu warna-warninya. Waduh, nek pinter gosoknya dari cincin. Aduh, regane wes dunggah ning sosial media, internet. Nek didol ning kene 50.000. Ini ora ya wis. Nek luar, wih, api yo. Ijo, biru, hitam, kuning. Kenapa? Nyaman dengan keberadaannya. Dan putus asa, nyalah ke wong males, egois seperti itu. Oh, aku aja apa kaya ana sini li. Ya. Manusia aja tidak suka, apalagi Tuhan. Kowe kuwi anakku, segala potensi sudah aku berikan. Kenapa kamu tidak mau bangkit? Ya. Malas
Tidak boleh. Kesimpulan, udah rampung. Potensi kepemimpinan sudah Tuhan beri saat diciptakan. Kejadian 1 ayat 28. Kepemimpinan adalah untuk kebaikan diri sendiri. Siapa yang bisa menghargai kita kalau kita sendiri tidak bisa menghargai diri kita sendiri dengan segala kapasitas kemampuan kita. Hargai dirimu karena engkau adalah anak Allah. Bangkit dan lakukan perkara besar. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Ya, kita harus semangat, strong desire, make miracle. Jadi antusias tinggi akan menimbulkan mujizat. Hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Kita naikkan pujian tadi. Kita naikkan pujian ini dengan bangkit berdiri. Jawaban di setiap doaku saat ku menyembah Roh-Mu bekerja. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya, Tuhan percaya kuasa-Mu sempurna. Oh Yesus, saat ku berdoa kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa kuasa-Mu bekerja. Oh Tuhan, kami percaya Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya, Tuhan, ku percaya kuasa-Mu bekerja saat ku berdoa kuasa-Mu bekerja. Tuhan, kami percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa kuasa-Mu bekerja. Katakan dengan iman,
ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Sekali lagi katakan, Tuhan ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Oh Tuhan, kami percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja saat ku berdoa, saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Kami percaya Engkau, oh Tuhan, Kaulah segalanya dalam hidup kami. Kaulah andalan, Kaulah yang kami andalkan dalam hidup ini. Sebab Kaulah yang terutama dan utama dalam hidupku. Kami percaya, kami percaya Tuhan. Sungguh tiada yang seperti Engkau. Kasih-Mu, kuasa-Mu tak terbatas. Selama-lamanya Engkau tetap sempurna. Oh Yesus, Yesus, kami percaya, kami mau berserah, kami mohon tuntunan, kami mohon bimbingan, kami perlu Engkau Tuhan, kami butuh Engkau, Engkau segalanya, Engkau segalanya, Engkau yang terutama dalam hidup kami. Tempat kami bersandar, tempat kami bernaung, Engkaulah segalanya. Engkaulah yang termadi dalam hidup kami. Oh Yesus, Yesus, kami bersyukur selama kami hidup ada kesempatan. Bimbing kami, tuntun kami, agar kami boleh memunculkan jiwa kepemimpinan, agar hidup kami berguna bagi keluarga, bagi anak-anak, untuk masa depan yang penuh pengharapan.
Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Kami terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih. Lewat perjamuan kudus yang sebentar kami ambil, biar Tuhan mau bertahta untuk menuntun jalan hidup kami. Tuhan juga mengampuni segala dosa salah kami, kesombongan egois kami, kemalasan kami. Tuhan hancurkan sehingga kami pulang dengan jiwa yang menyala-nyala, roh yang menyala-nyala. Karena kami ada kesempatan, karena kami masih hidup, maka Tuhan pasti akan menuntun, membimbing kami untuk hidup, memberi dampak bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami terima firman-Mu dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya undang pelayan perjamuan kudus, monggo kita layani jemaat, silakan ambil. Baik, kalau sudah semua, mari kita berdiri. Kita pegang roti yang merupakan gambaran tubuh Kristus yang terpecahkan, dan dengarkan apa yang Tuhan katakan pada saat memberikan perjamuan kudus kepada murid-muridnya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan roti yang merupakan lambang tubuh Kristus yang terpecahkan ini dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau akan menuntun kami, membimbing kami, sehingga kami bisa memunculkan kepemimpinan dalam hidup kami. Dan ampuni kalau selama ini kami tidak menyadari akan hal itu, sedangkan Kau sudah menaruh sejak Engkau menciptakan kami. Terlebih saat kami menjadi anak-anak-Mu, Engkau menaruh Roh Kudus dalam diri kami adalah untuk membimbing. Ampuni kalau selama ini kami abai atas bimbingan-Mu, sehingga kami sampai hari ini belum bisa memunculkan kepemimpinan. Sedangkan itu dinanti-nantikan oleh anak, keluarga. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Tuhan, kami sadar, kami manusia debu yang tidak ada artinya. Tetapi karena anugerah-Mu kami boleh memiliki status sebagai anak Allah. Ampuni Tuhan kalau selama ini kami abai, tidak memperhatikan hidup kami seperti yang Kau inginkan. Tapi setelah kami pulang dari tempat ini, kami mau menata hidup kami dengan baik dan benar, supaya jiwa kepemimpinan muncul dalam hidup kami, dan hidup kami boleh berdampak bagi kemuliaan nama-Mu. Kami mau ambil anggur yang merupakan lambang darah Kristus yang tercurahkan untuk pengampunan dosa dan memberikan kemampuan untuk kami hidup dalam rencana Allah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum bersama. Terima kasih Tuhan. Kami percaya saat ini kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan. Amin. Kami terima Andre yang sedang dirawat di Bandung. Tuhan juga jamah pulihkan seperti sedia kala. Karena kami tahu Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan anaknya. Demikian pula yang tidak bisa mengikuti ibadah secara langsung tatap muka, Tuhan juga menjamah memberkati mereka di rumah masing-masing. Tuhan melawat dengan kasih dan tentunya kuasa Allah. Sehingga yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang putus asa kembali bangkit memiliki semangat. Karena hari esok yang indah Tuhan sudah siapkan. Kami terima semua berkat ini dan kami naikkan doa ucapan syukur kami
di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, tidak ada pengumuman lain, mari kita berdiri, kita akhiri dengan doa berkat. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena Engkau sudah melawat kami. Alangkah indahnya kami boleh ada di tempat ini. Karena kami boleh merasakan hadirat-Mu yang menjamah, menyegarkan roh dan jiwa kami. Kami percaya kami datang tidak sia-sia dan pulang membawa berkat. Dan kami rindu Engkau terus menuntun hidup kami supaya hidup kami boleh memunculkan jiwa kepemimpinan yang bisa mendampak bagi keluarga dan orang yang ada sekitar kami. Supaya mereka tahu kami anak-anak Tuhan yang dipimpin Tuhan. Kalau sebentar kami mengakhiri ibadah untuk kembali ke tempat masing-masing, kami percaya malaikat Tuhan yang menjadi pengawal kami akan menyertai perjalanan pulang, baik yang di dalam kota maupun yang keluar kota. Sehingga kami semua akan tiba di tempat tujuan dengan selamat, sehat, tak kurang suatu apapun. Sekarang jemaat Tuhan, angkatlah hatimu, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, dan tentunya pimpinan pertolongan Roh Kudus yang akan menyertai hidupmu sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu lagi, tidak usah salaman.